Melanjutkan film sebelumnya, setelah Wing Sing meninggal akibat kanker di tahun 1960, pada tahun 1964, Yip Man juga dinyatakan mengidap kanker di bagian kepala dan juga lehernya. Saat itu, usianya sudah mencapai 71 tahun. Suatu hari, seorang bernama Billy datang ke tempat latihan Wing Chun untuk menemui Yip Man. Sesampainya di sana, karena kendala bahasa, Billy harus bertarung melawan murid Yip Man. Setelah itu, Yip Man akhirnya muncul yang membuat Billy langsung kegirangan. Ia lalu menyampaikan bahwa Bruce Lee mengundang Yip Man untuk datang ke turnamen karate di San Francisco. Selain itu, ia juga memberi Yip Man sebuah buku kungfu yang ditulis oleh Bruce Lee. Buku itu adalah buku pertama Bruce Lee yang berjudul Chinese Kung Fu. Billy adalah murid Bruce Lee dari perguruan Jun Fan Kung Fu yang ada di San Francisco. Dari perguruan inilah, nantinya Bruce Lee akan menciptakan teknik bela diri yang bernama Jeet Kune Do. Scene lalu berpindah pada Yip Man yang sedang berbicara dengan kepala sekolah. Di hari itu, Yip Man sengaja dipanggil karena Ip Ching kembali berkelahi. Akibat ulahnya itu, kepala sekolah pun memutuskan untuk mengeluarkan Ip Ching dari sekolahnya. Sebagai gantinya, ia menyarankan Yip Man untuk menyekolahkan Ip Ching di luar negeri. Di film ini, hubungan antara Yip Man dan anaknya tidak begitu harmonis. Alasannya, karena Ip Ching lebih memilih belajar kungfu daripada belajar di sekolah. Malam harinya, Yip Man mengundang Fatso untuk datang ke rumahnya. Pada saat itu, Fatso sudah pensiun dari kepolisian Hong Kong. Yip Man lalu memberitahu bahwa ia akan pergi ke San Francisco mencari sekolah baru untuk Ip Ching. Yip Man ingin Fatso menjaga Ip Ching selama ia di sana. Selain itu, ia juga berjanji akan selalu menelpon setiap jam 10 malam waktu Hong Kong. Setelah Fatso menyanggupi, Ip Ching tiba-tiba mengatakan bahwa ia tak mau pergi. Alasannya seperti di awal tadi, Ip Ching lebih suka belajar kungfu daripada belajar di sekolah. Setelah itu, Ip Ching terus berbicara yang membuat Yip Man jengkel mendengarnya. Dan pada akhirnya, Yip Man terpaksa menampar Ip Ching karena perkataannya. Keesokan harinya, Yip Man pun terbang menuju San Francisco. Sesampainya di sana, ia langsung dijemput oleh sahabatnya yaitu Leng Kan. Ia adalah pimpinan redaksi surat kabar Hong Kong yang kini pindah di Amerika. Dalam perjalanan itu, Leng Kan menjelaskan bahwa ia akan membawa Yip Man menuju AKC untuk meminta surat rekomendasi sebagai syarat agar Ip Ching bisa diterima sekolah di sana. AKC adalah Asosiasi Kebajikan Cina yang salah satu tugasnya mengurus administrasi imigran Cina yang ada di sana. Sesampainya di sana, Yip Man langsung disambut oleh Master Lau. Ia lalu mengenalkannya pada semua master yang ada di AKC, yang salah satunya adalah Wan Zonghua, sang master Tai Chi sekaligus ketua dari AKC. Namun sayangnya, di pertemuan itu Yip Man tak disambut baik oleh mereka. Meski demikian, Yip Man tetap sabar dan menghormati mereka semua. Kemudian, Master Wan mengatakan jika Yip Man menginginkan surat itu, maka ia harus menyelesaikan masalah yang sudah dibuat oleh Bruce Lee, yang sudah melanggar aturan dengan mengajarkan kungfu pada selain orang Cina. Selain itu, Bruce Lee juga menulis buku tentang kungfu menggunakan bahasa Inggris. Yip Man yang pemikirannya dinamis pun mengatakan semua yang dilakukan Bruce Lee tidaklah salah, karena tujuannya adalah untuk menyebarkan kungfu Cina ke seluruh dunia. Master Wan yang sangat tradisional pun tak menerima alasan itu dan tetap memaksa Yip Man untuk menghentikan muridnya. Lalu setelah itu, karena pemikiran yang tak sejalan, adu kekuatan antara Yip Man dan Master Wan pun tak bisa dihindarkan. Setelah kaca meja itu pecah, Yip Man pamit meninggalkan tempat itu. Kemudian ia diantar Leng Kan menuju tempat penginapannya selama di sana. Malam harinya, tepat jam 10 malam waktu Hong Kong, Yip Man menelpon ke rumahnya. Namun sayangnya, karena Ip Ching masih marah, ia tak mau menerima telepon dari ayahnya. Singkat cerita, Yip Man datang ke acara turnamen karate untuk memenuhi undangan dari Bruce Lee.
Dalam acara itu, selain menunjukkan skill bertarungnya, Bruce Lee juga menunjukkan pukulan 1 incinya. Scene ini sebenarnya diambil dari kisah Bruce Lee pada acara turnamen karate di Long Beach, California. Dalam video aslinya, Bruce Lee memperagakan banyak gerakan termasuk pukulan 1 incinya. Setelah acara itu selesai, Ip Man bersama Bruce Lee berbincang di sebuah kafe. Dalam obrolannya, Bruce Lee yang tahu bahwa AKC tidak memberi rekomendasi langsung menawarkan bantuannya. Tak lama kemudian, murid-murid Bruce Lee tiba di kafe itu. Ia lalu mengenalkan salah satu muridnya yang bernama Hartman. Hartman merupakan seorang marinir yang ingin mengenalkan kungfu pada kesatuan marinirnya. Di tengah obrolan itu, beberapa orang karateka datang menantang Bruce Lee. Meski melawan 3 orang sekaligus, Bruce Lee dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian, seorang master karate muncul dan langsung menantangnya. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Keesokan harinya, berbekal surat rekomendasi dari murid Bruce Lee yang seorang pengacara, Ip Man pergi ke sekolah untuk menemui kepala sekolahnya. Namun sayangnya, pihak sekolah tetap mengharuskan Ip Man meminta rekomendasi dari AKC. Karena hal itulah, Ip Man memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, putri Master Wan yang bernama Yonah Wan dibully oleh seorang murid yang bernama Becky. Ia merasa iri karena gurunya lebih memilih Yonah sebagai cheerleaders yang baru. Karena itu, ia menyuruh teman-teman prianya untuk menyakiti Yonah. Ketika Becky memotong rambut Yonah, ia pun marah dan langsung mendorongnya, yang membuat pipi Becky tak sengaja tergores oleh guntingnya sendiri. Teman-temannya pun marah dan berniat untuk mematahkan tangan Yonah. Namun tiba-tiba, Ip Man datang dan langsung menyelamatkannya. Akibat kejadian itu, tangan kiri Ip Man yang dihantam oleh gerbang menjadi cedera. Setelah itu, Ip Man mengantarkan Yonah pulang ke rumahnya. Dalam perjalanannya, Ip Man akhirnya tahu bahwa Yonah adalah putri dari Master Wan. Sesampainya di AKC, Master Wan menampar Yonah karena tak jujur soal perkelahiannya. Yonah lalu mengatakan, dia sudah tak tahan dan tak akan diam jika orang lain menindasnya. Ip Man juga menjelaskan bahwa Yonah tak salah karena dia hanya membela diri. Mendengar itu,
Master Wan marah dan mengatakan bahwa Yip Man tak paham soal kondisi di sana. Bagi Master Wan, orang-orang Cina harusnya tak melawan meski jadi korban penindasan. Sedangkan bagi Yip Man, apapun bentuk penindasan, semuanya harus dilawan. Karena perbedaan pendapat inilah, ketika Yip Man akan pergi, Master Wan menuduhnya sengaja memanfaatkan Yonah untuk mendapatkan surat rekomendasi. Kemudian, ia langsung menantang Yip Man untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan dua master pun dimulai. Di tengah pertarungan itu terjadi sebuah gempa yang membuat pertarungan pun harus dihentikan. Ketika Yip Man akan pergi, Master Wan mengatakan pertarungan mereka akan kembali dilanjutkan di malam festival musim semi. Mendengar itu, Yip Man berkata bahwa pertarungan di antara mereka tak ada gunanya. Karena seharusnya mereka menggunakan kungfu Cina untuk menghilangkan penindasan dan anggapan buruk pada bangsanya. Yip Man lalu menjelaskan, semua yang sudah ia lakukan bukan karena surat itu, akan tetapi ia memang ingin melindungi Yonah dari penindasan. Setelah mendengar penjelasan itu, Master Wan pun mulai menaruh hormatnya pada Yip Man. Sementara itu, Becky yang juga sampai di rumahnya langsung mengadu pada ayahnya yang bernama Andrew. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia diserang oleh Yonah, anak ketua AKC. Ayahnya yang seorang petugas imigrasi pun langsung membuat rencana untuk membalasnya. Keesokan harinya Yonah datang ke tempat Yip Man. Ia lalu menceritakan soal hubungannya dengan ayahnya. Selama ini, Master Wan selalu memaksanya untuk berlatih Tai Chi. Padahal, ia lebih suka menjadi pemandu sorak daripada Tai Chi. Meski sudah menceritakan hal itu, Master Wan tak mau mendengar dan terus memaksanya. Yip Man yang mendengar itu pun langsung menyadari bahwa apa yang sudah ia lakukan pada Ip Ching tak jauh beda dengan perlakuan Master Wan pada anaknya. Sementara itu, di tempat lain, Hartman membawa boneka kayu masuk ke pangkalannya. Namun, atasannya yang bernama Barton Geddes langsung menegurnya. Ia adalah seorang sersan penembak yang arogan dan rasis namun ahli dalam karate. Hartman lalu menjelaskan soal Wing Chun dan boneka kayu yang ia bawa. Namun, Barton meresponnya dengan meremehkan dan menantang Hartman untuk membuktikan ucapannya. Ia lalu menyuruhnya untuk bertarung melawan instruktur karate bernama Colin. Jika Hartman menang, maka boneka kayu itu diizinkan di pangkalannya. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai.
Setelah Hartman dikalahkan, Barton mengatakan bahwa kungfu Cina tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karate. Ia lalu membakar boneka kayu itu dan menghukum semua tentara bawahannya yang berdarah Cina. Sedikit informasi, instruktur karate dalam film ini bernama asli Chris Collins. Meski dalam film ini ia berperan sebagai ahli karate, namun sebenarnya ia adalah Master Wing Chun yang langsung belajar Wing Chun dari murid terakhir Ip Man yang bernama Leung Ting. Kembali pada cerita, malam harinya Hartman berhasil meyakinkan komandannya untuk memasukkan kungfu ke dalam kurikulum pertarungan di marinir. Untuk lebih meyakinkan, ia meminta izin untuk hadir di acara festival musim semi dan merekam semua kegiatan kungfu di sana. Barton yang mengetahui itu pun langsung menyuruh Colin untuk mengacaukan acara itu. Malam harinya, sesaat sebelum acara festival dimulai, Andrew ayah Becky memulai balas dendamnya. Ia menangkap Master Wan dengan alasan adanya imigran ilegal di AKC. Selain itu, ia juga mengancam akan menangkap semua orang di AKC malam itu. Sementara itu, di acara festival musim semi, semua begitu antusias untuk menyaksikannya, termasuk Ip Man dan juga Hartman yang akan merekam semua kegiatan di sana. Di tengah acara, Colin bersama murid-muridnya datang untuk mengacaukan. Setelah memamerkan kekuatan tangannya, ia mengenalkan diri lalu menantang semua Master AKC. Lalu setelah itu, pertarungan Colin melawan 3 Master pun dimulai. Setelah Colin berhasil dikalahkan, Ip Man dan yang lainnya mendapat kabar bahwa Master Wan ditangkap oleh petugas imigrasi. Untuk itu, mereka segera pergi menuju kantor imigrasi. Tak lama setelah itu, Barton yang mengetahui bahwa Colin terluka langsung mengira bahwa Master Wan lah yang sudah melakukannya. Ia pun segera pergi ke AKC untuk mencari Master Wan dan menghajar semua master di sana. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Barton menghajar semua master AKC. Setelah mengetahui keberadaan Master Wan, Barton segera pergi menuju kantor imigrasi. Sementara itu, Ip Man yang baru sampai di kantor imigrasi langsung dihampiri oleh Billy yang ternyata seorang petugas imigrasi. Ia lalu memberitahu bahwa malam itu semua orang di AKC akan ditangkap oleh petugas imigrasi.
Mendengar kabar itu, Ip Man dan Leng Kan pun segera pergi untuk mengabari semua Master AKC. Sesampainya di sana, Ip Man menemukan semua Master AKC sudah terluka. Untuk mengobati dan juga mengamankan mereka, Ip Man membawa semuanya pergi ke tempat latihan milik Bruce Lee. Sementara itu, Barton yang baru sampai di kantor imigrasi langsung menemui Andrew dan memaksanya untuk menyerahkan Master Wan kepadanya. Setelah bertemu dengan Master Wan, Barton menceritakan semua yang terjadi di festival dan juga AKC. Ia lalu menantang Master Wan untuk bertarung melawannya. Sebelum pergi, Master Wan berkata pada Yonah bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Yonah dan juga Ip Man memanglah benar. Ketika penindasan itu sudah tak bisa ditahan lagi, hanya ada satu kata, yaitu lawan. Lalu setelah itu, Barton dan Master Wan pun pergi menuju pangkalan. Sesampainya di sana, Barton mengumpulkan semua pasukan untuk membuktikan bahwa kungfu Cina tak pantas menjadi kurikulum di marinir. Lalu setelah itu, pertarungan antara Barton dan Master Wan pun dimulai. Setelah Barton mengalahkan dan mematahkan kaki Master Wan, Shin kemudian berpindah ke tempat latihan kungfu milik Bruce Lee. Di sana, para master yang terluka diobati olehnya seolah tak ada masalah di antara mereka. Berkat insiden malam itu, hubungan antara Bruce Lee dan para master AKC pun kembali membaik. Beberapa lama kemudian, Bruce Lee menerima telepon dari Hartman. Ia mengabarkan soal keadaan Master Wan yang terluka parah akibat pertarungannya melawan Barton. Ip Man yang mendengar kabar itu pun segera ke rumah sakit untuk melihat kondisi Master Wan. Saat melihat Yonah menangis di depan ayahnya yang koma, Ip Man teringat pada Ip Ching dan langsung menelponnya. Awalnya, Ip Ching tak mau menerima telepon itu. Namun, setelah tahu bahwa ayahnya mengidap kanker, ia pun segera menerima telepon dari Ip Man. Dalam obrolan itu, Ip Man meminta maaf karena sudah menampar Ip Ching. Berkat pertemuannya dengan Yonah dan juga Master Wan, Ip Man kini sadar bahwa selama ini ia selalu memaksa Ip Ching tanpa mendengarkan apa yang ia suka. Untuk itu, Ip Man berjanji sepulangnya nanti ia akan mengajarkan Wing Chun pada Ip Ching. Keesokan harinya, Ip Man meminta Hartman mengantarkannya ke pangkalan marinir. Namun sebelum pergi, Yonah yang mengkhawatirkan Ip Man pun segera melarangnya. Ip Man lalu mengatakan alasannya berlatih bela diri adalah untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Kemudian, Ip Man dan Hartman pun pergi menuju pangkalan. Sesampainya di pangkalan marinir, Hartman langsung mengenalkan Ip Man pada Barton. Ia juga memberitahu bahwa Ip Man lah yang sudah mengalahkan Colin tadi malam. Mendengar itu, Barton langsung mengatakan, bertarung tanpa aturan sampai ada yang kalah di antara kita. Lalu setelah itu, pertarungan antara Ip Man dan Barton pun dimulai.
Dan pada akhirnya, Ip Man berhasil memenangkan pertarungan itu. Beberapa hari kemudian, Ip Man bertemu dengan Master Wan di AKC. Dalam pertemuan itu, Master Wan memberi Ip Man surat rekomendasi. Mulai saat itu, Master Wan dan semua Master AKC sangat menghormati Ip Man. Ketika Master Wan menanyakan kapan Ip Man dan anaknya pindah ke Amerika, Ip Man menjawab, "Rumput selalu terlihat lebih hijau jika kita memandangnya dari luar pagar." Mendengar itu, Master Wan pun langsung tersenyum. Lalu setelah itu, Ip Man pun kembali ke negerinya. Sesampainya di sana, Ip Ching langsung menyambut Ip Man dengan penuh hormat. Malam harinya, setelah Ip Ching mengutarakan keinginannya untuk berlatih kungfu, Ip Man menyanggupi lalu berkata, "Dimanapun kita berada, yang terpenting adalah rasa percaya diri dalam diri kita." Beberapa lama kemudian, di sekitar bulan Juni 1972, di tengah latihan bersama anaknya, Ip Man yang sadar bahwa usianya tak lama lagi segera meminta Ip Ching untuk merekamnya. Setelah itu, Ip Man memperagakan semua gerakan Wing Chun-nya. Dalam video aslinya yang berdurasi sekitar 8 menit, Ip Man memperagakan beberapa gerakan Wing Chun, di antaranya Si Lim Tao, Chum Kiu, dan Mok Yang Jong. Namun, ketika Ip Man akan memperagakan gerakan Biugi, Ip Chun dan Ip Ching kompak melarangnya. Karena gerakan Biugi adalah gerakan yang menggunakan pedang dan juga tongkat panjang, yang tentunya perlu tenaga ekstra yang tak sesuai dengan kesehatan Ip Man saat itu. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 2 Desember 1972, Ip Man dinyatakan meninggal di usia 79 tahun akibat penyakit kanker. Di saat pemakamannya, Bruce Lee yang menjadi salah satu murid terbaiknya pun hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Namun sayangnya, 7 bulan setelah itu, tepatnya di tanggal 20 Juli 1973, Bruce Lee dinyatakan meninggal akibat pembengkakan di otaknya. Lalu film pun tamat.